Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menyimak video pembelajaran perkuliahan pertemuan kedua untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Dan saya ucapkan selamat datang kembali pada seluruh mahasiswa semester 2 program studi manajemen dan juga dari semester lain dan juga program studi akuntansi. Baik, kita mulai pembahasannya. Komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi, dua hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini mencerminkan dua hal yang berbeda. Ya, komunikasi intrapribadi yaitu komunikasi yang membutuhkan cukup satu orang saja, sedangkan komunikasi antar pribadi membutuhkan minimal 2 orang atau maksimal 3 orang. Karena lebih dari 3 orang itu dinamakan komunikasi kelompok. Yang melatar belakangi tentu saja karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi. Interaksi yang dilakukan dalam keseharian manusia mengandung beberapa unsur yang mendukung proses komunikasi itu sendiri, ya. Jadi ada beberapa unsur yang mendukung proses komunikasi, ya. Di antaranya unsur media, kemudian unsur kondisi, situasi, kemudian bahan pembicaraan banyak, ya. Sehingga di situ interaksi yang terjadi adalah memproses sebuah komunikasi. Proses komunikasi ini terjadi ketika kita bertemu dengan pribadi yang lain atau orang lain maupun kita dengan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu sebelum kita mempelajari apa itu tujuan dari komunikasi bisnis, kemudian apa itu peran dari komunikasi bisnis lebih jauh, terlebih dahulu kita mempelajari dua hal ini, yakni komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Kenapa? Supaya kita bisa memahami diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita lanjutkan. Komunikasi intrapribadi itu komunikasi intrapersonal dalam pengertian atau sinonim, di mana komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Jadi kita mengirimkan pesan, kita sendiri yang menerima pesan. Kita berbicara, kita sendiri yang mendengarkan. Mengapa demikian? Ini yang dinamakan komunikasi intrapersonal. Proses ini kita butuhkan untuk memahami diri kita sendiri. Apa maksud dalam hal ini memahami diri kita sendiri? Yakni kita tahu di mana posisi kita, di mana kita harus menempatkan diri dalam sebuah situasi, ya. Jadi kalau ada situasi, ya gimana ya? Contoh, mungkin saya jelaskan dengan contoh, ya. Kalau situasi itu mungkin terlalu umum, ya. Kalau ada masalah, ya, misalkan ada masalah, tapi tidak selalu harus dengan masalah. Kalau ada masalah, sebelum kita memahami masalah apa yang terjadi, kita memahami posisi kita dulu, ya. Contohnya seperti apa kalau kita menanggapi masalah? Ini masalah siapa? Ya. Apakah ini masalah saya atau ini masalah orang lain? Ya. Kalau masalah orang lain berarti kita harus bagaimana? Ya mungkin sekedar menyimak saja, ya, atau mungkin sekedar membantu, tidak ikut terlibat dalam sebuah masalah. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi intrapersonal. Karena ketika kita memikirkan itu, ada satu sisi kita
bertanya dan satu sisi kita menjawab sendiri. Ini masalah siapa ya? Kalau tidak salah ini harusnya menjadi masalah orang lain. Ya, gitu misalnya. Atau gini, ini masalah siapa? Oh, ini tanggung jawab saya. Baru kita bertindak. Nah, situasi seperti itu, masalah seperti itu. Nah, memang untuk kita memahami orang lain ya itu hal yang penting sebagai makhluk sosial, tapi tidak kalah penting juga kita memahami sisi pribadi kita. Maka dari itu quotes hari ini ya, untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, maka seseorang perlu mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, misalkan dalam perkuliahan ini, maka masing-masing mahasiswa harus mengenal diri mahasiswa sendiri dalam perkuliahan komunikasi bisnis. Dan juga mahasiswa lain, serta pihak-pihak lain, dosen dan juga pihak lain yang terlibat dalam perkuliahan ini. Jadi, memandang dua sudut pandang, melihat pada diri sendiri sebagai mahasiswa dan memandang pihak lain sebagai orang lain yang berkomunikasi. Ya, dalam hal ini proses belajar mengajar. Beberapa contoh real di sini saya tuliskan dari modul aktivitas intrapribadi, diantaranya berdoa, bersyukur, introspeksi diri, berimajinasi secara kreatif untuk menghasilkan suatu karya dari kehendak bebas, atau dikatakan dalam bahasa asing itu orang barat menyebutnya free will. Kita kalau berdoa kita mungkin sudah cukup memahami ya, bersyukur juga sudah cukup memahami, introspeksi diri mungkin kita juga pastinya sudah memahami. Introspeksi diri ini seperti kita mengevaluasi diri kita sendiri, gitu ya. Nah, untuk berimajinasi secara kreatif, kemudian di modul dituliskan menggunakan juga kehendak bebas dalam artian seperti itu. Memang dewasa ini pekerjaan semakin membutuhkan konsep yang jelas. Pekerjaan yang akan kita lakukan semakin membutuhkan konsep yang jelas. Ada dua hal untuk menyiapkan konsep yang jelas. Yang pertama, tulisan di atas kertas dan juga gambaran di atas kertas boleh maupun cukup di pikiran juga boleh. Kalau di atas kertas namanya konsep, tapi kalau di pikiran akhirnya namanya imajinasi. Tapi terkadang imajinasi lebih kuat. Imajinasi memiliki peran yang lebih kuat untuk seseorang bisa membuat perencanaan, ya, membuat perencanaan. Membayangkan jika kita mau menyelesaikan perkuliahan komunikasi bisnis supaya nilainya A, kita mengimajinasikan kita sendiri bahwa setiap hari melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh mata kuliah diikuti dengan baik. Kita coba mengimajinasikan setiap sebelum perkuliahan itu dimulai, ya, apa yang ingin saya dapatkan dari perkuliahan ini dan apa yang akan saya lakukan diimajinasikan. Oh, nanti saya akan melakukan ini dan kemudian mungkin akan ada respon seperti ini. Ya. Begitu, apalagi misalkan pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan seni, lukisan atau mendesain interior, maka imajinasi yang dibutuhkan sudah jelas. Ya. Akan jadi seperti apa pekerjaan sebuah interior gedung maupun rumah atau lukisan.
atau mungkin menghias makanan di atas piring untuk koki profesional, ya seperti Master Chef itu ya. Itu harus diimajinasikan terlebih dahulu bagaimana makanan itu akan terlihat, ya, bagaimana makanan itu akan disajikan, bukan saja masalah cita rasa mengolahnya seperti apa. Sehingga dan beberapa contoh di atas itu aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Hanya saja kita mungkin baru saja menyadari bahwa itu adalah komunikasi intrapribadi. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas beberapa contoh komunikasi intrapribadi, kita perlu memahami dan menyadarkan diri. Dalam proses menyadarkan diri, kita perlu mengenal self-awareness atau kesadaran diri, yang mana ada 4 elemen di dalamnya. Terkadang kita sendiri mungkin tidak tahu kita berada pada kondisi sadar atau tidak. Yang kita ketahui bahwa kita sedang melihat, ya, tidak tidur, melakukan aktivitas apa, kemudian kita bicara dengan siapa, semua berjalan mengalir. Nah, terkadang di situ kita kesadaran hilang. Contoh mungkin yang paling simpel, ketika di tempat umum, di angkutan umum, di kereta maupun di katakan saja di bus, banyak orang yang masih kehilangan kesadaran diri sehingga dia tidak bisa mengendalikan situasi dalam suatu kondisi, terus dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kehilangan dompet maupun handphone, barang-barang berharga yang lainnya. Ya, jadi padahal kalau dipikir-pikir, barang-barang yang dicuri maupun diambil orang lain secara tidak bertanggung jawab itu melekat pada tubuh kita, ya. Itu namanya kesadaran diri. Kemudian ketika seseorang sedang tidak melakukan aktivitas apapun, sedang berjalan lah katakan saja ya, atau sedang duduk, atau sedang berdiri diam, tidak sedang makan, ya, dalam kondisi normal, juga perasaannya juga masih stabil, ya, tidak merasakan apapun, tidak sedih, tidak bahagia, gitu kan. Kalau ditanya apa yang sedang kamu rasakan, misalkan apa yang dirasakan tubuh Anda, ya, saya tidak merasakan apa-apa. Jawabannya seperti itu, karena memang secara umum tidak merasakan apa-apa. Lapar juga tidak, kenyang juga tidak, biasa-biasa saja. Jadi tidak merasakan apa-apa. Nah, ini yang sisi manusia sering kehilangan indera, ya, bahwa ada indera perasa yang sebenarnya kita rasakan, ya, tapi kita tidak sadar. Contoh, baju yang kita kenakan. Baju yang kita kenakan itu kan pasti menyentuh kulit. Nah, kulit merasakan baju yang atau pakaian atau bahan yang melekat pada tubuh kita, ya. Dari indera, karena sudah terbiasa sehingga hal itu tidak lagi perlu disadari. Nah, seperti itu. Atau mungkin kesehatan, ya, kita sedang sehat, tidak terlalu menyadari bahwa sehat itu ya berharga. Kita baru menyadari sehat itu berharga ketika kita sakit. Ini gambaran kesadaran diri. Oke, sekarang kita ke elemen. Keempat elemennya diantaranya konsep diri, karakteristik sosial, peran sosial, dan identitas diri yang berbeda. Tentu saja untuk konsep diri ini, kalau kita baca kata-kata konsep diri, ini seolah-olah kita itu meneguhkan bahwa kita itu harus punya
atau kita ini adalah pemeran utama dalam aktivitas, atau katakan saja dalam kehidupan kita itu kita pemeran utama. Ini konsep dirinya. Memandang diri kita sendiri, biasanya hal ini dilakukan dengan penggolongan karakteristik sifat pribadi, karakteristik sifat sosial, dan peran sosial. Bukan berarti kita sebagai peran utama, peran kita terus kita mendominasi atau semacamnya, tidak. Tapi kita mengatur bahwa kita punya peran apa, kita karakter sosialnya seperti apa, tertutup, terbuka, introvert, extrovert, kemudian sifat pribadi kita seperti apa ya. Bedakan karakteristik sifat sosial dengan karakteristik sifat pribadi. Karakteristik sifat pribadi ketika kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, karakteristik sifat sosial ketika kita berkomunikasi dengan umum ya atau orang lain. Dan peran sosial ketika kita melakukan kontribusi di lingkungan, di sosial. Pada zaman sekarang ini, dengan kemajuan teknologi ditambah dengan peristiwa COVID-19, peran sosial itu bisa kita lakukan dari rumah. Ya, seperti membuat video pembelajaran, maka bisa berperan untuk dipelajari. Teman-teman juga bisa membuat konten pembelajaran. Walaupun belum ada tugas, tapi teman-teman buat dulu konten pembelajaran tentang komunikasi bisnis. Tujuannya adalah untuk ngasih tahu kepada teman-teman yang mungkin butuh materi ini untuk menambah pengetahuan, atau mungkin untuk teman-teman yang kurang beruntung tidak bisa ikut perkuliahan ya. Atau untuk diri sendiri untuk belajar, Anda bikin konten dan diupload di YouTube. Nah, itu sugesti saya ya. Kemudian karakteristik sosial. Nah, karakteristik sosial tadi kan disinggung. Ini sifat yang ditampilkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Hati-hati, teman-teman ya. Saya katakan kenapa hati-hati. Ya mungkin sebenarnya ini harusnya sudah kita ketahui bersama. Tapi memang ini materinya ya saya sampaikan. Karakteristik sosial ini menyangkut reputasi, status, dan hal semacamnya yang lain. Intinya berkaitan dengan image seseorang di depan orang lain. Itu sangat penting ya. Jangan dikatakan itu tidak penting. Saya tidak peduli apa omongan orang. Itu statement yang kurang tepat ya. Tidak bisa diterapkan pada semua situasi dan kondisi. Nah, kita ini butuh sudut pandang orang lain. Bagaimana kita mengetahui diri kita kalau tidak ada orang lain untuk mengenali diri kita sendiri? Nanti di sini pentingnya karakteristik sosial kalau kita mau menggunakan social response ya atau social self. Ini salah satu teknik untuk mengetahui diri kita melalui orang lain. Nah, maka dari itu kita butuh karakteristik sosial. Maka pelajarilah karakteristik sosial yang baik, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bukan berarti I want to be myself, saya mau jadi diri sendiri apa adanya, sudah selesai. Menurut saya tidak bijak seperti itu, karena kita sudah mempelajari apa dulu ya. Kalau kita sudah mempelajari banyak hal tentang komunikasi, kemudian kita terapkan, kita evaluasi, kita kenali diri kita sendiri, kita maksimalkan potensi kita, baru Anda bicara, saya mau jadi diri sendiri. Ya, I want to be myself. Kalau ketika usia Anda sekarang ini 18 tahun, 19 tahun, saya mau jadi diri sendiri, ya selamanya bisa menjadi usia 19 tahun konsepnya. Nah, ada yang harus berkembang, yakni pola pikirnya. Pola pikirnya berkembang ya. Diri sendiri mungkin terkait kelebihan-kelebihan tertentu saja ya. Jadi di sini kita jangan berimajinasi untuk yang tadi itu ya, untuk memperjelas
perencanaan itu baik. Peran sosial dapat terkait dengan budaya, etnik, atau agama. Sebenarnya tidak hanya soal budaya, peran sosial di dalam keluarga itu juga sudah menggambarkan kontribusi atau peran sosial. Kita sebagai apa? Anak. Oke, di keluarga kita masih punya ayah ibu, berarti kita sebagai anak. Punya kakak enggak? Punya adik enggak? Berarti kita berperan sebagai saudara, ya kan? Sebagaimana saudara perannya harusnya seperti apa? Sebagaimana harusnya anak berperan pada orang tua harusnya seperti apa? Berbakti dan lain sebagainya. Kepada adiknya melindungi, kepada kakaknya menghormati. Ini kan kita pelajari dalam pembelajaran mungkin ketika kita SD ya. Dulu saya pembelajaran PPKN ya, mata pelajaran PPKN. Nah, ini kita upgrade peran sosial. Sama-sama anak SD yang mempelajari tenggang rasa, mempelajari saling menolong, kita juga masih mempelajari tenggang rasa dan saling menolong. Tidak sombong, rajin menabung, pokoknya semuanya sama kalau pembelajaran soal ini. Yang beda apanya? Yang beda rasanya. Penghayatannya yang beda. Tenggang rasa. Anak SD mungkin baru bisa memahami kata-katanya saja. Oh, tenggang rasa itu kayak gini. Tapi ketika semakin dewasa, bukan kita lupakan saja, tidak. Kita pelajari dengan lebih bijak. Kita pelajari dengan lebih dalam sehingga penghayatannya berbeda antara anak SD dengan kita. Ya. Identitas diri yang berbeda. Yang keempat, identitas diri yang berbeda ya di sini. Multiverse self. Kata-kata bahasa asingnya adalah multiverse self. Jadi multiple. Multiple artinya lebih dari satu. Kita melakukan berbagai aktivitas dari satu tubuh yang kita punya. Ya, kita punya satu kita memiliki modal ya, modalnya satu. Tapi pribadi kita ini banyak dalam berbagai aktivitas yang berbeda. Ketika kita di rumah, maka kepribadian kita yang kita gunakan adalah kepribadian yang bisa kita praktekkan untuk kehangatan sebuah keluarga, keharmonisan keluarga. Bagaimana pribadi yang hangat terhadap keluarga, bagaimana pribadi yang suka menolong, pekerjaan-pekerjaan orang tua kita tolong ya, pekerjaan rumah kita tolong, kita suka menolong. Kalau bedanya peran sosial, jangan bedanya peran sosial dengan peran sosial dengan pribadi di mana ini kata-katanya ya? Peran sosial dan kepribadian. Kalau peran sosial ini berperan sebagai anak berbakti kepada orang tua ya, maka anak ini harus menolong, membantu. Nah, sama-sama menolong ini perannya. Tapi kalau suka menolong ini pribadi, peran sosial masih bisa dipaksa. Ya, kita masih punya adik kecil, kita diminta untuk membantu mengawasi adik kita yang sedang bermain, contoh ya. Terus kita terpaksa. Nah, ini masih Anda tetap berperan, nah, tapi kepribadiannya belum masuk. Tapi kalau peran sosial dan kita sadar, kita suka menolong, kita sadar kita punya kepribadian itu, kecenderungan suka menolong. Saya mau di rumah aja daripada menghabiskan waktu di kafe misalkan gitu ya, ngabisin uang walaupun uang sendiri. Baik, itu mungkin keempat elemen kesadaran diri ya. Dan saya ulangi lagi keempatnya, bahwa konsep diri itu meneguhkan bahwa kita ini menjadi pemeran utama
karakteristik sosial kita butuhkan untuk refleksi dari orang lain. Peran sosial ini kita kaitannya dengan posisi kita di keluarga dan juga di lingkungan yang lebih luas, makanya dikatakan budaya, etnik, dan agama, dan aktivitas-aktivitas yang terkait di dalamnya yang kita mampu berkontribusi ya. Misalkan kita jadi takmir masjid, ya kita berarti sudah berperan sosial dalam bidang agama. Kemudian identitas diri yang berbeda, multiple self. Kita memiliki berbagai kepribadian dalam berbagai aktivitas yang berbeda, kepentingan dan hubungan sosial. Kalau tadi saya contohkan kepribadian kita di dalam rumah, suka menolong, ya suka memperhatikan kebutuhan apa yang bisa kita bantu untuk menjaga kondusivitas rumah ya. Kalau di kantor mungkin berbeda, atau kalau di kampus berbeda. Anda di kampus mungkin harus sedikit ada rasa kompetitifnya ya, berkompetisi dengan temannya, berlomba-lomba melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini kan kepribadian yang berbeda ya. Kalau di rumah Anda mau berkompetisi dengan siapa? Tidak ada ya kan. Semua kan harusnya asasnya kan saling menolong. Kalau di kampus tidak ada asas saling menolong, tidak ada dalam hal perkuliahan loh ya. Tapi kalau dalam hubungan sosial yang ada di kampus itu baru saling menolong. Jadi jangan tolong menolong dalam hal yang salah. Gitu. Proses pengembangan kesadaran diri. Ada 3, reflective self, social self, dan becoming self. Reflective self ini contohnya punya kepribadian, kepercayaan diri yang tinggi. Biasanya cewek yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Kalau laki-laki bukan percaya diri, tapi malah terkadang terlalu percaya diri ya, malu-maluin gitu kan kalau laki-laki. Nah, dalam kepercayaan diri yang tinggi, seseorang akan mampu mengembangkan pola pikirnya karena banyak yang bisa diakses, banyak yang bisa dilakukan, sehingga pemikirannya semakin berkembang, mobilitasnya tinggi, keluar tidak malu, bicara dengan orang lain tidak canggung, berbicara di depan umum berani, ya. Melakukan pekerjaan dia berani mencoba. Kalau berani mencoba kan artinya kemudian kalau ada kesalahan nanti diperbaiki, kalau ada ilmu baru dia bisa mempelajari. Jadi kan berkembang perasaannya. Ini modal, kepercayaan diri ini modal. Tapi jangan menyalahartikan sebuah modal. Ini modal untuk apa, Pak? Modal untuk teman-teman semua melanjutkan perkuliahan di mata kuliah semester yang lebih tinggi. Pahami itu baik-baik. Lebih jauh lagi modal untuk memasuki dunia kerja dan juga dunia industri. Social self, ya, sekarang social self. Saat kita menggunakan orang lain untuk menilai diri kita. Jadi boleh juga kita dengan diri sendiri ya, dengan kepercayaan diri sendiri kita mencoba mengeksplorasi diri kita sendiri kan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kita juga butuh orang lain. Kalau kita menggunakan teknik ini, teknik social self, kita tanya apa kekurangan kita, apa kelebihan kita kepada orang lain. Tapi siapa yang bisa kita tanya seperti itu? Kebanyakan kalau teman-teman kita belum terlalu memahami apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita yang secara objektif ya. Kalau kita tanya sembarangan orang, teman yang mungkin baru kita kenal, terus dia juga tidak terlalu dekat, katakan seperti itulah ya. Mungkin ini contohnya kurang tepat. Atau siapalah yang tidak kita kenal. Kalau teman harusnya ya dekat ya. Masa kita mau tanya siapa diri kita? Ya orang itu bisa menjawab secara subjektif. Karena dia suka, dia bilang bagus, Anda itu baik.
Karena dia tidak suka, Anda bilang itu tidak bagus, Anda tidak baik. Nah, maka siapa yang bisa kita tanya? Orang itu siapa dalam lingkungan tertentu. Kalau di rumah, ya orang tua, ya orang tua yang seperti apa dulu ya, orang tua yang harusnya orang tua yang objektif dalam menilai anaknya sendiri, gitu. Atau mungkin saudara, kakak, adik, ya. Tapi adiknya paling tidak sudah dewasa dulu. Kalau adiknya masih umur 2 tahun ditanya pasti bingung, ya. Belum pernah mengalami pengalaman yang Anda alami, ya. Terus kalau di lingkungan di luar rumah, misalkan di kampus, teman boleh, tapi tidak semua teman kita bisa tanya. Yang pasti bisa kita tanya itu siapa? Yaitu pihak biro yang namanya, kalau di Unikal itu bimbingan konseling juga ada kayak di SMA. Jangan salah bahwa tidak hanya SMA yang punya bimbingan konseling, Unikal juga punya bimbingan konseling. Teman-teman bisa berkonsultasi di unit bimbingan karir dan konseling UBKK. Ya, nanti cari tahu sendiri kontaknya, dihubungi sendiri. Oke, yang ketiga, becoming self, menjadi diri sendiri. Konsep diri tidak terjadi secara mendadak atau drastis, tapi akan berbentuk tahap demi tahap melalui aktivitas setiap hari. Ini pun saya rasakan dengan jelas. Saya melihat teman-teman saya mungkin ya bisa meraih sesuatu, tapi terkadang saya sendiri tidak tahu bagaimana dia meraih sesuatu, gitu kan? Makanya kan bingung, bingung. Makanya gimana? Kalau jadi diri sendiri saja, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang sesungguhnya kita inginkan, apa yang sesungguhnya harus kita capai, apa yang paling penting dalam kehidupan kita, kemudian lakukan perencanaan-perencanaan untuk menjaga hal yang paling penting, untuk meraih hal yang paling kita inginkan, menjadi diri sendiri, tahap demi tahap, tidak drastis. Kalau drastis takutnya ada kesalahan. Kalau tahap demi tahap, sedikit berbeda dari orang lain tidak akan masalah. Ya. Kalau yang lain itu memulai usaha dari modal yang besar, apakah serta-merta kita tiru? Nah, ya kalau kita punya modal besar, kalau enggak kan berarti kita sudah stres sendiri. Berarti bagaimana? Ya kita menjadi diri kita sendiri. Apa yang modal finansialnya enggak besar, ya modal yang lain apa yang bisa kita andalkan? Kemauan misalkan, wah itu bagus itu ya kalau punya modal kemauan. Dimulai dari belajar, toh ya maka itu contoh menjadi diri sendiri. Saya mau belajar menjadi diri, mau belajar memulai usaha, mulai dari nol dengan kemauan yang besar. Ini salah satu contoh kemauan. Tapi Pak, saya punya modal yang gede. Ya silahkan. Itu juga bagus. Pokoknya bagus semua lah ya. Intinya melakukan sesuatu. Hati-hati juga yang punya modal besar. Mengelola keuangan tidak mudah. Nah, Anda nanti akan mempelajari manajemen keuangan. Yang tertarik, ya masuk ke konsentrasi manajemen keuangan. Kenapa tidak mudah? Karena berisiko. Nah, nanti bisa di semester 6 ada manajemen risiko, mata kuliah manajemen risiko. Siapa yang mengajar? Saya sendiri. Tapi itu konsentrasi keuangan. Kalau Anda masuk ke konsentrasi SDM, konsentrasi pemasaran akan bertemu dengan Bapak, Ibu dosen dari SDM dan pemasaran. Sedikit info ya. Kita lanjutkan. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang lebih dari satu orang. Ya. Kalau lihat gambar mungkin ada maksimal 3. Kenapa maksimal 3? Lebih dari 3 tadi sudah dikatakan sebagai komunikasi kelompok. Berdua, berjabat tangan, sekedar ngobrol ya di waktu senggang, dalam pertemuan yang cukup resmi karena di atas meja di kantor, kemudian ngobrol dengan teman melalui virtual, menelpon. Ini komunikasi antar pribadi, ini aktivitas tiap hari kita, di mana komunikasi antar pribadi dapat terjadi dalam konteks satu komunikator dengan satu komunikan. Komunikasi dua orang dinamakan diadik.
atau satu komunikator dengan dua komunikan dinamakan triadik 3 orang. Ciri-cirinya ini 8 ya, ini bukannya spontanitas itu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciri-cirinya yang pertama spontanitas karena memang tidak direncanakan. Ya, komunikasi antar pribadi ini biasanya tidak direncanakan. Kita berpapasan dengan orang, kita punya waktu dan kita ngobrol. Tidak mempunyai tujuan. Ya sekedar ngobrol saja ya. Kemudian tidak terjadi secara kebetulan. Bukan berarti terjadi secara kebetulan itu nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau kita menengok gambar ini, apakah ini direncanakan? Pasti direncanakan. Umumnya sih iya, tapi dalam konteks kita mempelajari ini bisa jadi ini membicarakan kertas ini tidak direncanakan. Kita punya case, kita punya masalah, kebetulan ketemu dengan orang lain. Masalah kita itu di atas kertas. Kemudian kita ketemu orang lain, misalkan namanya si Fahad ya. Fahad ketemu Nirmala. Mas Fahad, ada waktu tidak? Kok saya lihat tadi dari arah sana. Saya mau tanya sesuatu. Ini, saya kok WA tapi tidak terkirim, ya kan? Misalkan permasalahannya pemasaran yang sederhana. Terus Mas Fahad, coba saya lihat, oh ini pulsanya habis, ya kan itu kan. Ini komunikasi antar pribadi. Hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini merupakan hal yang simpel sepele, tapi perlu kita cermati bahwa setiap interaksi itu bernilai. Kenapa bernilai? Karena mengabaikan satu masalah kecil bisa menjadi satu permasalahan lain yang berantai. Pulsa kita WA nggak terkirim, kita abaikan, ternyata WA-nya penting. Nanti orang yang kita WA tidak mendapatkan informasi itu, orang itu bisa terkena dampaknya, ya kan? Seperti sepele. Terus tadi komunikasi antara Mas Fahad dengan Nirmala itu, tapi di sini tidak ada yang jual pulsa Mas, tidak ada yang jual kuota, ya sudah pakai tethering saya. Ada solusi akhirnya kan. Jadi biasakan komunikasi dengan baik. Nah, kalau pandemi ini kan kita nggak ketemu, ya kita hubungi teks saja, kita hubungi WA saja, secara japri, ya. Kapan kita WA ke grup, kapan kita WA ke japri, itu lihat kepentingannya, gitu. Hal yang pribadi tidak untuk komunikasi di grup. Saya contohkan kemarin, yang terlambat japri saya, mau saya ingatkan, gitu ya. Atau ada yang pindah kelas, ada yang mau tanya, boleh japri atau di grup. Kalau malu ya sudah japri saja. Mengakibatkan dampak disengaja atau tidak. Nah, ini tadi sudah saya singgung mengenai informasi yang penting di WA itu bagi yang kita kirimi pesan itu bisa tidak mendapatkan informasi dan lain-lainnya. Pahami itu dengan contoh-contoh yang lain. Kerap kali berbalas-balasan. Nah, memang salut menyahut ini kalau dua orang ya. Apalagi obrolannya nyambung. Ya, kalau nggak nyambung obrolannya berbalas-balasan, tapi sudah berencana ada salah satu melarikan diri ya, pura-pura maaf saya mau ke belakang padahal ke depan ya. Kemudian syarat minimal 2 orang jelas harus membuahkan hasil. Percakapan kita harus membuahkan hasil. Maksudnya ada pelajaran yang bisa diambil setidaknya seperti itu. Ada solusi untuk sebuah permasalahan. Ada sudut pandang yang baru, itu hasil-hasil seperti itu. Nah kalau tidak kita mohon maaf, pola komunikasi kita di masyarakat itu sangat tidak mencerminkan pola komunikasi yang sudah sesuai. Tidak hanya masalah apa yang diobrolkan,
Bukan berarti apa yang kita obrolkan harus berat, politik tidak ya. Tapi membuat segala sesuatu lebih bermakna seharusnya. Coba kalau obrolan yang kita sampaikan dalam kesempatan kita dengan orang lain yang tidak bermakna, otomatis kita membuat segala sesuatu menjadi lebih tidak bermakna. Itu ya. Yang diobrolkan misalkan sinetron, tidak apa-apa, tapi ya sinetron yang diambil positifnya, bukan mengambil sisi yang tidak perlu kita konsumsi. Ini itu sampah ya. Tapi kita ngambilnya sampahnya bukan intisarinya. Seperti halnya kita makan pasti ada yang kita serap di tubuh, ada yang kita buang melalui proses pencernaan. Ya, sampahnya namanya residu. Keluar melalui feses, mohon maaf ya. Tapi memang seperti itu. Komunikasi juga seperti itu. Kita ngobrol itu bukan tidak selalu ada manfaatnya ya, ngobrol aja. Tapi yang kita ambil sarinya, bukan kita pikirkan yang sampahnya itu tadi. Ya, pahami sendiri ya. Contohnya Anda tahu. Selanjutnya, lantas apa tujuan komunikasi antar pribadi? Ada 6. Mengenali diri sendiri, mengetahui dunia luar, hubungan yang bermakna, mengubah sikap dan perilaku, bermain dan mencari hiburan, dan membantu orang lain. Tujuan-tujuan ini Anda harus menghayati ya, menghayati 6 tujuan ini. Jika tidak, maka tidak ada rasa ingin mencapai tujuan dalam berkomunikasi antar pribadi. Sangat disayangkan sekali kalau Anda tidak ingin mengetahui tujuannya apa. Paling tidak kita tahu dulu apa tujuannya saya berkomunikasi. Ya dari yang mungkin yang paling sederhana kita, paling tidak kita silaturahmi gitu kan. Kalau orang Islam ya istilahnya seperti itu ya. Atau kalau secara umum paling tidak saya secara psikologis orang kalau ngobrol itu mengurangi beban pikiran. Nah, kalau saya lihat konten YouTube psikolog itu salah satunya TikTok ya, TikToknya psikolog ini ya. Salah satu aktivitas yang merusak otak adalah kurang ngobrol. Nah, komunikasi kan? Makanya ini baca sendiri ya. Tapi silakan jika nanti dari poin-poin yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Tidak saya jelaskan semua, nanti tidak ada yang tanya. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan efektivitas mendengar? Mendengar tidak sekedar mendengar, sebelumnya kita pelajari elemen-elemen dari komunikasi benar-benar kita ketahui, mulai dari kontak mata, nada suara, ekspresi wajah. Dia menggunakan kontak mata menuju kepada mata kita langsung, atau melihat ke atas, melihat ke kanan, ke kiri, atau bergerak-gerak ya, kanan, kiri, atas, bawah, atau muter, ini mempengaruhi. Kalau misalkan dia matanya muter-muter, mungkin perlu kita ingatkan ya, matanya jangan muter-muter. Kalau mata orang yang kita ajak bicara itu tidak melihat mata kita, boleh juga kita pancing perhatiannya. Oh, dengan respon-respon, oh begitu, kita sebut lagi namanya. Coba diulangi tadi ngomong apa, tuh ya. Coba ngobrolnya madhab sini mas, atau mbak, atau kakak, atau adik, bapak, ibu. Bapak mohon maaf, apa bisa menyampaikan kembali informasinya, saya tadi teralihkan perhatiannya karena bapak melihat ke arah sana ya, seperti itu. Berikan umpan balik, feedback bila kita mengerti atau tidak mengerti dengan yang kita bicarakan. Mengerti atau tidak, kalau mengerti ya berikan feedback. Kalau kita mengerti, oh begitu, mengerti, oh ternyata begitu, ini berarti kita mengerti. Tapi masalahnya biasanya orang males ya, oh tidak tidak apa tadi, tidak menghayati sebuah komunikasi itu. Oh begitu, padahal nggak paham, biar cepat selesai ya. Bahkan itu pun terjadi pada diri saya sendiri. Nah, saya masih terus memperbaiki diri. Kalau tidak paham ya kita berikan feedback yang menunjukkan kalau kita belum paham.
Mohon maaf, bisa diulangi? Mohon maaf, apa ya maksudnya? Begitu, ya. Kalau kita tidak memahami hal yang sepele ini, seringnya emosi, apalagi menggunakan nada tinggi, menggunakan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa daerah yang tepat, bahasa kromo, bahasa ngoko, bahasa kita dengan orang tua itu pakai bahasa daerah yang seperti apa, dengan seumuran seperti apa. Kita sudah lupa sebenarnya ya, makanya ya amannya pakai bahasa Indonesia saja, apalagi dengan orang baru, ya, apalagi calon penerima kerja. Satu pesan saya lagi, pelajari bahasa Inggris dengan baik. Itu dasar modal wajib bagi kita. Jangan sekedar lulus TOEFL saja, benar-benar pelajari bahasa Inggris. Download aplikasi bahasa Inggris untuk kita belajar. Tonton film bahasa Inggris kita untuk belajar bahasa Inggris. Boleh main game sekalian pakai bahasa Inggris. Itu modal. Tidak ada kata terlambat. Mendengar membutuhkan waktu, take time. Jadi kita punya waktu berapa lama kita dengarkan. Sebelum kita memulai obrolan, mungkin ada baiknya kita membatasi diri secara tidak langsung. Tipsnya tidak harus selalu seperti ini ya. Tipsnya gini, menanyakan kabar, ya, kemudian menanyakan bagaimana kondisi, otomatis dia juga akan menanyakan kabar dan kondisinya. Terus menanyakan kesibukan, otomatis dia menanyakan kesibukan kita. Karena kita harus ngobrol, walaupun sebentar. Kalau ini terjadi pasca pandemi, misalkan kita di kampus, papasan, mau kemana, sibuk apa, ya, ketika ditanya seperti itu, enggak lagi ngapa-ngapain, dia nanya sibuk nggak. Kalau sibuk kita katakan sibuk, saya sedang mau ke perpustakaan, nanti 5 menit lagi, otomatis kita sudah membatasi obrolan 5 menit saja. Nah, kalau waktu kita tidak terbatas, ya sampai maghrib juga enggak apa-apa ya, dari pagi sampai maghrib. Tapi kan mahasiswa kan sibuk ya pasti ya. Pokoknya sibuk lah, sibuknya apa terserah. Saya habis ini mau ke perpustakaan 5 menit lagi. Mau ikut? Tidak, ya sudah. Ya. Saya habis ini mau makan 10 menit lagi. Berarti kan 10 menit lagi makan. Mau ikut makan? Ya pasti mau ya. Kalau ke perpustakaan, tidak mau. Makan pasti mau. Gunakan pengetahuan kita tentang orang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat yang positif. Pengetahuan kita itu berperan seperti filter, berperan seperti or apa ya, organ pencernaan ya kalau di dalam tubuh kita. Kalau organ pencernaan di dalam tubuh itu mencerna makanan, kalau ilmu pengetahuan yang kita ini kita tanamkan di otak kita itu seperti mencerna pembicaraan, ya. Pembicaraan kalau tidak dicerna kemudian diceritakan lagi apa adanya, jadi masalah, ya. Percaya aja, nanti cari tahu masalahnya apa. Kita cerna dulu pembicaraan, baru kita boleh share ke yang lain. Cerna dengan baik. Dengan apa ya? Dengan ilmu, ya, pengetahuan. Misalkan kita, kalau laki-laki sukanya sepak bola, ya, obrolannya sepak bola. Kita cerna dulu dengan pengetahuan sepak bola kita, ya. Hasil pertandingan Real Madrid versus Barcelona, hasilnya apa? 4-0 menang Barcelona misalkan ya. 4-0 menang Barcelona. Terus yang mendengar itu mungkin sudah langsung meremehkan ya. Wah, berarti Real Madrid tidak bisa apa-apa ya. Real Madrid tidak lebih baik dari Barcelona. Itu tidak menggunakan pengetahuan. Kalau menggunakan pengetahuan seperti ini, bagaimana jalannya pertandingan? Oh, ternyata ada yang di kartu merah. Berapa orang? 2. Oh, ya pantas. Atau mungkin bagaimana taktiknya? Bagaimana pertandingan lain Real Madrid sebelumnya? Oh, ternyata jadwalnya padat. Barcelona mendapatkan keuntungan istirahat lebih lama. Ini pakai pengetahuan kayak gitu ya, yang mas-mas ya.
Yang Mbak mungkin bisa cari contoh sendiri dan cari referensi yang lain. Sepertinya ini sudah the end of slide. Terima kasih. Saya akan berikan tugas contoh kasus di Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.